Gadis itu menangis sambil memuntahkan kepingan emas. Ternyata hati nurani wanita tua itu bangkit. "Maaf gadis." Kemudian berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Tanpa diduga setelah wanita tua itu dapat emas, segera berbalik. Cerita harus dimulai awal. Ketika Danny sangat sedih dengan masalah yang terjadi. Tangan nakal Josh membelai bahunya lagi. Danny tidak bilang sepatah kata pun. Langsung beri Josh tendangan. Buat dia tidak kuat lagi. Lihat rasa sakitnya dan cepat melarikan diri. 3 orang pangeran dengan cepat mengejar. Tanyakan Josh apakah dia melihat Danny. Temannya telah melihatnya. Tapi Josh segera bilang dia tidak melihat. Temannya juga harus ikut. Wow, melihat tampilan ini, Josh sepertinya suka Danny. Semua wanita yang membawa bencana. Danny pergi ke rumah Elena. Segera bawa dia ke dalam rumah. 3 orang bawahan dikejar di sini tetapi tidak ada yang ditemukan. Bertemu dengan seorang wanita tua yang berusaha jual putri kepadanya. Pangeran tidak tergerak ketika melihat itu. Meninggalkan 2 perempuan yang berdiri di sana. Masih dijaga oleh wanita tua itu. Pangeran hati yang dingin. Hanya bisa berlari menuju kerajaannya. Malam datang saat mereka istirahat. Mereka kebetulan beristirahat di tepi sungai. Natra melihat pangeran sedang tidur. Dia meniup racun dan membuat semua pengikutnya dalam keadaan koma. Lalu dengan lembut angkat pangeran di telapak tangannya. 2 pengikut dikasih ke nenek Long Baba. Nenek itu memainkan permainan memetik bunga. Memikirkan siapa yang harus makan dulu. Kemudian nenek lain juga datang untuk meminta bagian. 2 raksasa saling bertarung. Menyebabkan seluruh area terguncang. 2 pengikut juga bangun. Di sisi lain sang pangeran juga terbangun. Lihat pemandangan di depan. Pangeran tahu dia dalam bahaya. Dia segera melepaskan kekuatannya. Lalu lari. Pada saat ini, kedua nenek melihat kedua pelayan sudah bangun. Melihat sesuatu yang buruk. Juga pakai sihir menyerang kedua nenek itu. Nenek mau pakai kakinya untuk menginjak-injak mereka sampai mati. Kemudian pangeran tiba, melepaskan kekuatan untuk mengusir 2 nenek itu. Lalu mereka bertiga lari. Setelah berlari sepanjang malam, mereka akhirnya kembali ke istana. Raja dan ratu sangat senang melihat anaknya. Bahkan Bibi ambil kesempatan ini untuk membantu. Kata-kata manis. Di istana kerajaan Siam. Ratu karena putrinya telah hilang selama bertahun-tahun. Mukanya selalu sedih. Dia pernah bermimpi putrinya bersembunyi di balik batu dan terisak-isak. Tapi dalam sekejap mata, tidak melihatnya lagi. Sudah berapa tahun tidak menemukannya. Raja berkata untuk membuatnya tenang. Jadi mengirim Josh untuk menyelidiki. Hari itu Josh sedang mencari di jalan. Kemudian bertemu Bidan. Bidan karena dia ingin menerima hadiah. Jadi beritahu Josh kisah tentang gadis yang bisa memuntahkan emas. Josh tidak bergegas kembali ke istana. Ceritakan kepada ratu kisah aneh tentang gadis yang memuntahkan emas. Sang ratu mendengar ini pasti putrinya. Hanya seorang putri bangsawan yang memiliki kekuatan seperti itu. Sang ratu memutuskan untuk mencari anaknya sendiri. Tapi saat ini, wanita tua itu memasuki kamar Elena lagi. Katakan padanya tahun-tahun ini telah melakukan banyak hal buruk padanya. Dia tersentuh dengan air mata di matanya. Hanya Elena yang mengerti apa yang dia lakukan. Ingin melatih martabat Elena. Tidak biarkan dia sombong dengan kecantikannya sendiri. Elena tergerak olehnya untuk menangis. Tidak bisa berhenti menangis. Ternyata ibu menginginkan yang terbaik untukku. Kemudian kepingan emas jatuh dari mulutnya. Dia segera membungkusnya dengan sapu tangan. Kemudian dia mengungkapkan wajah aslinya. Satu tangannya menekan kepalanya dan mendorongnya kembali. Dia dengan cepat keluar lalu kasih emas itu kepada putrinya. Putrinya dengan senang hati menerima.
Hanya menyisakan 2 potong untuknya. Dan Elena ada di kamar sambil menangis tanpa suara. Besoknya, Raja dan Ratu bersiap-siap ke desa Elena. Bisakah mereka bertemu? Orang tua itu taruh 4 kantong uang. Hanya dengan imbalan sepotong emas. Sang ratu karena kepingan emas ini memerintahkan penangkapan. Apa yang disembunyikan oleh kepingan emas kecil ini? Hari itu, bidan duduk dan mengobrol. Berbicara tentang gadis yang muntah emas. Para menteri yang menyamar sebagai warga mendengar. Sangat tertarik. Bidan pakai bahasa yang kaya. Deskripsi yang sangat rinci. Setelah ditanya di mana gadis itu, bidan mengira mereka ingin merampok hadiahnya. Begitu keras memarahi. Menteri enggan tunjukkan identitasnya, jadi dia harus pergi. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan wanita tua yang sedang beli pakaian. Semua orang di sekitar melihat potongan emas. Para menteri ingin menemukan Elena. Tawarkan terus. Sampai mengeluarkan 4 kantong uang untuk ditukar dengan sepotong emas. Baru mengetahui di mana Elena berada. Begitu saja, para menteri datang ke rumah Elena. Tanpa diduga, Dewa Bumi langsung muncul. Dewa Bumi takut mereka tidak jujur. Bertanya kepada mereka datang untuk apa? Menteri menjawab mereka datang untuk menemukan sang putri. Dewa Bumi baru biarkan mereka pergi. Para menteri berbalik. Dewa Bumi tidak terlihat lagi. Hanya melihat patung pemujaan di kuil. Mereka baru tahu. Ternyata sang putri tidak terluka selama bertahun-tahun. Itu karena Dewa Bumi. Para menteri dengan cepat memberi hormat. Di sini Elena mendayung perahu untuk menjual sayuran. Temui rombongan ratu. Ratu melihat Elena. Mata tidak bisa meninggalkannya. Ada kebahagiaan yang di hatinya. Dia membeku di tempat. Menatap Elena. Sampai pelayan itu berteriak, dia sadar kembali. Apakah ini garis keturunan? Ketika Elena pergi, Ratu memberitahu Raja. Gadis itu barusan membuatnya merasa familiar. Pada saat inilah para menteri datang. Angkat kepingan emasnya. Beritahu Raja alamat rumah Elena. Sang Ratu sekarang lebih yakin bahwa dia adalah anaknya. Pada saat ini, bidan datang ke rumah Elena untuk bercerita. Ayah takut Elena dalam bahaya. Jadi bawa dia ke rumah penebang kayu untuk bersembunyi. Para menteri dan Josh mencari di mana-mana di desa. Adik perempuan dan wanita tua itu takut terlibat. Jadi memberitahu dia di mana Elena berada. Menteri membawa orang ke sana untuk mencari. Tetapi tidak menemukannya. Mereka segera mengikat penebang kayu. Dipimpin ke ratu untuk diinterogasi. Penebang kayu yang jujur tidak mengungkapkan. Adegan film dipindahkan. Elena dan ayahnya melarikan diri ke pegunungan. Tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin menangkap Elena. Dia tiba-tiba teringat 18 tahun yang lalu. Dia dan penebang kayu menyelamatkan seorang gadis kecil dari ular.